Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Zahwa Fanzen, BP 181054-2010, Dea Sandria Raffles, BP 181054-2026, dan Jenny Reforman Fuadi, BP 181054-2028, akan mempresentasikan materi mengenai teori pajak penghasilan. Tonton terus ya teman-teman, terima kasih. Baik, materi pertama dimulai dari saya sendiri. Diasumsikan bahwa pajak atas penghasilan pribadi itu satu-satunya pajak yang digunakan oleh otoritas pemerintah dan tarif proporsional tetap perpajakan diterapkan pada pendapatan tanpa pengecualian atau pemotongan diperbolehkan dari basis pajak. A. Pendapatan komprehensif dari definisi Hayek-Simons. Dalam arti ekonomi, pendapatan biasanya dipandang sebagai ukuran seseorang kekuasaan untuk membeli barang dan jasa pada tahun tertentu. Seperti yang didefinisikan oleh Henry Simons, pendapatan adalah indikator dari pelaksanaan kontrol atas penggunaan sumber daya masyarakat yang langka. Pendapatan dapat dibelanjakan, sehingga mengubah pembelian daya menjadi konsumsi atau dapat disimpan untuk penggunaan di masa yang akan datang. Pendapatan komprehensif adalah jumlah pengeluaran konsumsi tahunan seseorang dan kenaikan kekayaan bersih orang tersebut pada tahun tertentu. Rumusnya adalah I sama dengan C ditambah delta NW. Di sini I-nya adalah pendapatan tahunan, C adalah konsumsi tahunan, dan delta NW itu merupakan perubahan tahunan dalam kekayaan bersih. Penghasilan komprehensif harus disesuaikan agar inflasi dapat diukur secara akurat peningkatan daya beli potensial. Konsep pendapatan komprehensif juga disebut sebagai definisi pendapatan Hayek-Simons. Pendapatan komprehensif juga dapat didefinisikan berdasarkan sumbernya. Pendapatan adalah pembayaran atau kenaikan kekayaan bersih seseorang yang meningkatkan kekayaan orang tersebut, kemampuan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa pada tahun tertentu. Pendapatan komprehensif mengurangi biaya transaksi yang terjadi dalam memperoleh pendapatan. Jadi, biaya perantara, biaya peralatan, seragam perjalanan, dan biaya lain untuk memperoleh pendapatan akan menjadi satu-satunya pemotongan yang sah dari basis pajak yang komprehensif. Sumber dan penggunaan pendapatan dapat dilihat dalam rumus yang ada di sini. Mungkin teman-teman bisa langsung melihatnya saja. Selanjutnya mengenai masalah pengukuran. De Hayek-Simons mendefinisikan pendapatan akan membutuhkan baik modal yang direalisasikan maupun yang belum direalisasi keuntungan dimasukkan ke dalam pendapatan. Sebuah mekanisme harus dikembangkan untuk mengukur kenaikan dan penurunan nilai semua aset modal yang dimiliki oleh individu ketika keuntungan atau kerugian ini bertambah. Pajak penghasilan komprehensif akan menghilangkan kebutuhan untuk pajak terpisah atas pendapatan bisnis perusahaan. Pajak penghasilan komprehensif akan mendistribusikan semua pendapatan perusahaan kepada pemegang saham sebanding dengan kepemilikan saham mereka di perusahaan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk pajak penghasilan perusahaan yang terpisah. Selanjutnya membahas tentang pendapatan dalam bentuk barang. Pendapatan dalam bentuk barang adalah pendapatan dalam bentuk barang dan jasa, bukan pembayaran tunai. Pendapatan dalam bentuk barang seringkali dihasilkan dari produksi barang dan jasa di rumah. Di dalam hal ini, orang membuat sesuatu untuk dirinya sendiri atau menyediakan layanan untuk dirinya sendiri daripada membeli barang dan jasa tersebut dari orang lain di pasar. Basis pajak penghasilan komprehensif akan mencakup layanan-layanan ini. Salah satu jenisnya itu adalah income in kin. Yang cukup mudah dikenakan adalah tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya. Ini termasuk kompensasi kepada karyawan,
seperti asuransi kesehatan dan jiwa, penggunaan kendaraan untuk keperluan pribadi, dan seperti makan gratis. B. Pajak umum komprehensif penghasilan. Efek ekonomi dari pajak penghasilan bertingkat datar. Pajak proporsional umum atas penghasilan komprehensif adalah tarif tetap untuk semua penghasilan terlepas dari sumber atau penggunaannya. Analisis ini mengasumsikan bahwa semua pendapatan adalah gaji atau bunga, dan biaya untuk mendapatkan pendapatan adalah nol. Karena pajak yang dibayarkan tidak tergantung pada penggunaan pendapatan, maka pajak penghasilan komprehensif tidak mendistorsi harga konsumsi relatif barang dan jasa. Baik, saya lanjutkan, yaitu tentang perpajakan penghasilan tenaga kerja dan pilihan kerja waktu luang. Di sini terdapat kurva 13.1. Pada kurva ini menunjukkan adanya kurva indiferen pekerja tipikal untuk pendapatan uang dari pekerjaan dan waktu luang. Dalam kurva ini, dianggap bahwa waktu luang adalah suatu hal yang normal, baik untuk pekerja. Kurva indiferen menunjukkan tingkat marginal yang semakin berkurang substitusi waktu luang untuk penghasilan. Garis HJ pada kurva ini mewakili peluang bagi individu untuk bertukar waktu luang, pendapatan uang melalui penjualan jasa tenaga kerja kepada majikan. Pendapatan non tenaga kerja dianggap nol pada gambar 13.1 ini. Jika pekerja memilih untuk tidak bekerja sama sekali, maka pendapatan dia nol dalam model ini. Hal ini diilustrasikan pada titik H pada gambar 13.1 ini. Dan untuk poin lain di sepanjang HJ, pendapatan individu diekspresikan sebagai berikut, yaitu bisa dilihat di persamaan 13.4. Di situ ada L. L ini adalah jumlah jam waktu luang per hari, dan di situ juga ada W adalah upah per jam. Pada gambar 13.1 ini terjadi di titik E, di mana kurva indiferen U2 bersinggungan dengan garis upah HJ. Pada titik tersebut, kemiringan kurva indiferen MRSLI sama dengan kemiringan garis HJ. Tapi, dari persamaan 13.4, kemiringan HJ adalah W, tingkat pengembalian dari usaha kerja. Karena kedua lereng bernilai negatif, kondisi kesetimbangan untuk memaksimalkan utilitas alokasi waktu antar kerja dan waktu luang diasumsikan sebagai terdapat di persamaan 13.5. Dengan asumsi tidak ada perubahan pada file kotor atau pasar. Upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja, upah bersih yang diterima oleh pekerja setelah pembayaran pajak penghasilan sekarang. Kemudian ada persamaan 13.6. Di sini memutar garis yang menggambarkan kemungkinan pasar untuk mengubah waktu luang menjadi pendapatan melalui usaha kerja dari HJ hingga HJ. Persamaan untuk garis ini sekarang menjadi yaitu pada persamaan 13.7. Keseimbangan baru untuk pekerja sekarang terjadi di titik E. Kondisi keseimbangan barunya adalah bisa dilihat di 13.8. Kemudian pengaruh pendapatan dan substitusi dari suatu pajak tentang penghasilan tenaga kerja. Di sini ada efek substitusi cenderung ditimbulkan oleh pajak penghasilan untuk meningkatkan konsumsi waktu luang oleh individu. Efek substitusi ini merupakan potensi hilangnya output barang dan jasa karena penurunan insentif untuk bekerja. Efek pendapatan dihasilkan dari penurunan upah bersih yang disebabkan oleh pajak. Efek pendapatan cenderung menguntungkan upaya kerja asalkan waktu luang itu ada barang normalnya. Pajak pendapatan mengurangi pendapatan di semua tingkat pekerjaan. Efek pendapatan dari perpajakan memberikan insentif untuk meningkatkan upaya kerja ketika waktu senggang adalah barang normal, yang artinya bahwa individu cenderung bekerja lebih keras untuk mempertahankan penghasilan sebelumnya. Kemudian ada analisis grafik tentang pendapatan dan efek substitusi penurunan upah akibat pajak. Di sini ada gambar 13.2 yang menunjukkan bagaimana efek substitusi dari pengurangan upah yang disebabkan oleh pajak penghasilan yang dapat dipisahkan dari pengaruh penghasilan. Sebagai akibat dari pajak tersebut, upah pekerja menurun, sehingga menggeser garis anggaran dari HI ke HI aksen. Equilibrium pekerja aktual bergeser dari alokasi waktu yang sesuai ke titik E1, untuk itu sesuai dengan titik E2. Kemudian C, analisis pasar tenaga kerja terhadap penghasilan perpajakan. Di sini ada analisis menggunakan dua kasus, yaitu kasus pertama
pasokan tenaga kerja sangat inelastis. Penawaran tenaga kerja dari pekerjaan harus disesuaikan untuk menghilangkan efek pendapatan dari perubahan upah yang dipicu oleh pajak. Kurva yang menunjukkan caranya jam kerja per hari bervariasi dengan upah ketika pendapatan mempengaruhi perubahan upah yang dihilangkan disebut kurva penawaran tenaga kerja yang dikompensasikan. Kemudian kasus 2 yaitu elastisitas pasokan tenaga kerja melebihi 0. Pada gambar 13.4, equilibrium sebelum pajak berada di titik A. Pada titik tersebut upahnya adalah W1 dan Q1. Jam per tahun disediakan. Pajak mengurangi upah bersih untuk semua jumlah jam kerja per tahun dari WG ke WG1 kurang T. Equilibrium baru berada di titik B, di mana upah bersihnya adalah W bintang N sama dengan W bintang G 1 kurang T. Sebagai akibat dari pajak, jam kerja pekerja per tahun menurun dari Q1 ke Q2. Kenaikan gaji kotor atau pasar dari W1 ke W bintang G, upah bersih yang diterima pekerja turun menjadi W bintang N sama dengan W bintang G dalam kurung T1 kurang T. Kemudian bukti empiris pasokan tenaga kerja. Bukti empiris tentang penawaran tenaga kerja menunjukkan bahwa untuk pria yang berusia antara 25 dan 55, efek pendapatan dari perubahan upah secara kasar sama dengan efek substitusi. Responsivitas laki-laki yang diamati dalam rentang usia ini terhadap perubahan tarif pajak cukup rendah, karena elastisitas upah keseluruhan dari penawaran tenaga kerja sehubungan dengan upah mendekati 0. Elastisitas keseluruhan dari penawaran tenaga kerja yang 0 menunjukkan bahwa kejadian pajak penghasilan komprehensif atas pendapatan tenaga kerja adalah ditanggung oleh pekerja sebagai pengurangan upah bersih. Baik, terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak penghasilan, bunga, dan pengaruh terhadap penghematan. Di sini kita akan menganalisis grafik perpajakan pendapatan bunga. Itu dapat kita lihat pada gambar 13.5. Di mana pada gambar ini menggunakan analisis kurva indifferent untuk menganalisis pilihan individu antar konsumsi dan tabungan. Dua variabel yang dianalisisnya adalah konsumsi pada periode sekarang ditunjukkan dengan C1 dan konsumsi pada periode kedua ditunjukkan dengan C2. Berarti vertikal untuk C1 dan horizontal untuk ditunjukkan oleh C2. Tingkat marginal preferensi waktu atau MRPV adalah kemiringan kurva indifferent untuk konsumsi sekarang dan masa depan dikalikan dengan 1. Secara umum diasumsikan bahwa tingkat marginal preferensi waktu untuk kebanyakan orang itu melebihi 1. Dengan kata lain, itu akan membutuhkan lebih dari $1 konsumsi masa depan untuk mengkompensasi orang tersebut, karena menyerahkan $1 konsumsi saat ini dari pendapatan saat ini dan tetap pada saat yang sama dengan tingkat utilitasnya. Peluang untuk mengubah konsumsi saat ini menjadi peningkatan masa depan konsumsi itu tergantung pada tingkat bunga yang beredar di pasar, itu dilambangkan dengan R kecil. Jika pendapatan individu ditetapkan di I pada awal periode saat ini dan 0 di detik periode, maka konsumsi masa depan dari pendapatan saat ini akan sama dengan C2 sama dengan dalam kurung 1 tambah R, itu R tadi adalah bunga, dikali dengan S. Itu dapat kita lihat pada persamaan 13.9, di mana S ini ialah jumlah pendapatan saat ini yang disimpan, dan S juga dapat dinyatakan sebagai selisih antara pendapatan dan asuransi konsumsi. Maka rumus untuk S ini yaitu I dikurang dengan C1. Maka persamaan garis transformasi ID adalah C2 sama dengan dalam kurung 1 ditambah R dikali dengan 1 dikurang C1, dan dapat kita lihat pada persamaan 13.11. Kemiringan garis adalah min dari 1 ditambah R.
Maka individu memaksimalkan utilitas dengan mengalokasikan pendapatan antara konsumsi sekarang dan konsumsi masa depan sampai garis transformasi ID bersinggungan dengan kurva indiferen. Ini terjadi jika kemiringan kurva indiferen min MRTP sama dengan kemiringan garis transformasi min 1 ditambah R. Maka dapat kita lihat persamaan untuk MRTP ini adalah 1 ditambah dengan R. Pengenaan pajak atas pendapatan bunga mengurangi laba bersih yang diperoleh dari menabung. Dalam analisis ini dapat kita asumsikan bahwa suku bunga pasar dibayar oleh peminjam atau yang kita lambangkan dengan R tidak berubah saat pajak itu diberlakukan. Jika pajak dikenakan pada tingkat T, hasil bersih setelah pembayaran pajak menjadi R dikali dengan 1 kurang T atau 1 dikurang dengan pajak. Maka equilibrium baru berada pada titik E2 di mana individu menyesuaikan alokasi pendapatannya antara konsumsi sekarang dengan konsumsi yang masa depan untuk mengurangi tingkat marginal preferensi waktu, sehingga membuat persamaan dengan laba rendah baru untuk penghematan yaitu MRTP sama dengan 1 ditambah R dikali dengan 1 dikurang T. Ini dapat kita lihat dari persamaan 13.13. Pengaruh pendapatan dari penurunan suku bunga yang diterima penabung dari R ke R 1 kurang T memberikan insentif untuk mengurangi konsumsi semua barang normal di periode sekarang maupun masa depan. Efek substitusi dari penurunan laba bersih untuk tabungan yang disebabkan oleh pajak meningkatkan konsumsi saat ini dan menghasilkan penghematan yang lebih sedikit untuk masa depan. Penurunan tingkat bunga menaikkan harga implisit dari konsumsi masa depan dengan meningkatkan jumlah konsumsi saat ini yang harus diberikan untuk mendapatkan dolar dalam jumlah konsumsi di masa depan. Ini memberikan insentif untuk menghemat lebih sedikit. Efek aktual pada tabungan. Efek aktual pada tabungan adalah efek gabungan dari pendapatan berlawanan dan kekuatan efek substitusi yang tidak dapat diprediksi oleh teori saja. Dan pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bagian yang terakhir, analisis pasar terhadap perpajakan pendapatan bunga dan investasi. Di sini kita akan melihatnya pada gambar 13.6 tentang beban berlebih. Gambar tadi menunjukkan dampak pajak atas pendapatan bunga terhadap tabungan pasar dan investasi. Equilibrium awal berada pada titik A dengan tingkat bunga pada R1 dan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien dengan menyamakan biaya sosial marginal dari tabungan dengan manfaat sosial marginal dari investasi. Pengenalan pajak menyisipkan celah antara bunga yang diterima oleh penabung dan yang dibayarkan oleh investor dan peminjam lainnya, yang menyebabkan hilangnya efisiensi. Investasi dan tabungan jatuh dari tingkat equilibrium awal, yaitu pada S1, ke tingkat tereduksi yang ditujukan nanti pada S2. Pajak menurunkan pengembalian tabungan di semua tingkat dari RG ke RG 1 kurang T. Memutar ke bawah, kita melihat bunga bersih di semua tingkatan, menghasilkan kurva RN. Penurunan jumlah tabungan secara konsekuen meningkatkan tingkat bunga pasar menjadi RG, tetapi meninggalkan bunga bersih yang diterima penabung di bawah tingkat awalnya yang ditujukan pada titik R1. Bunga bersih sekarang sama dengan RN tambah RG 1 kurang T. Untuk mengukur kelebihan beban pajak, pengurangan simpanan karena hanya efek substitusi pajak harus diukur. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.